Film KKN di Desa Penari yang disutradarai Awi Suryadi berhasil menduduki tahta sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Hingga akhir pekan lalu, film ini sudah disaksikan 9 juta lebih penonton. Maknanya sih mungkin kita semua kan sebagai pelaku industri, sebagai filmmaker selalu punya this ideal bahwa film nasional tuh bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kan. Awi Suryadi lahir dengan nama Suryadi Musalim pada 24 September 1977 di Bandar Lampung. Kecintaannya pada dunia perfilman sudah terbentuk sejak ia masih kecil karena sang ayah adalah seorang pengusaha bioskop di Lampung. Jatuh cinta sama film sih dari kecil banget karena kebetulan ayah saya tuh pengusaha bioskop. Bioskop. Jadi sebelum zamannya theater chain K21 kan setiap daerah punya pengusaha bioskop masing-masing kan. Nah, ayah saya tuh pengusaha bioskop di Lampung. Nama Awi Suryadi memang familiar bagi penggemar film horor Indonesia karena seri film Danur. Namun, Awi justru mengawali karirnya pada tahun 2005 dengan sebuah film bergenre komedi romantika berjudul Gue Kapok Jatuh Cinta dan telah banyak menyutradarai genre film lain selain horor. Iya, memang kaget sih kalau ngelihat filmografi saya sebelumnya karena memang banyak yang udah saya buat selain horor ya. Kayak I Know What You Do on Facebook kan pada saat itu juga belum banyak yang menyentuh adult drama. Apa kabar Anda, sahabat Liputan 6? KKN di Desa Penari telah mencapai 8,9 juta penonton dan artinya tinggal selangkah lagi menuju 9 juta penonton sekaligus menetapkan standar baru bagi box office film Indonesia. Saat ini sineas Awi Suryadi yang dikenal sebagai sutradara Danur dan juga KKN di Desa Penari telah hadir di studio liputan6.com. Segera kita sapa. Halo, selamat siang Mas Awi. Halo, selamat siang. Sehat? Sehat, kurang tidur. Tapi bahagia ya karena pastinya 8,9 juta penonton. Pastinya. Oke, nah apa makna 9 juta penonton yang sebentar lagi akan diraih oleh KKN di Desa Penari bagi Awi Suryadi? Maknanya sih mungkin kita semua kan sebagai pelaku industri, sebagai filmmaker selalu punya this ideal bahwa film nasional tuh bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kan. Tapi kan itu dulu hanya sebuah ideal gitu, sebuah mimpi. Nah sekarang ini udah jadi kenyataan gitu. Bahwa KKN di Desa Penari sudah menjadi film terlaris sepanjang masa posisi kedua setelah Endgame. Jadi ya itu sih maknanya sangat. Saya ngerasa ini sebuah kemenangan untuk semua pelaku industri film nasional ya gitu. Selama ini kan film Indonesia kalau mau rilis di pertengahan tahun bersama dengan film-film blockbusternya Hollywood masih suka pikir-pikir gitu ya. Tapi KKN di Desa Penari berbareng dengan Doctor Strange 2 dan kemudian minggu ini mengalahkan pencapaian Spider-Man No Way Home yang dalam tanda kutip cuma 8,7 juta penonton. Perasaan Anda seperti apa? Mengalahkan Spider-Man? Iya, susah banget untuk dideskripsikan karena memang kita semua juga nggak nyangka sejujurnya ya saya lah, at least saya nggak nyangka, mungkin Pak Manoj super pede kali gitu. Tapi apalagi kan juga banyak yang nyinyir waktu kita akhirnya mutusin dari Februari mundur ke Lebaran. Pada saat itu pun saya belum tahu tuh kita dapat tayang Lebaran beneran apa enggak. Tapi Pak Manoj bilang kan udah we let me handle that gitu. Pak Manoj yakin lah dia bisa dikasih tayang Lebaran dari pihak eksibitor. Terus begitu santer terkenal, wah kayaknya kita bakal mundur ke Lebaran nih. Ya biasalah netizen semuanya langsung playing producer, semuanya langsung lebih pintar dari Manoj Punjabi yang bilang, wah nekat lawan Dr. Strange cari mati gitu-gitu kan. Dan ternyata kan begitu kita tayang, hari ketiga itu kita kalau nggak salah penontonnya 511.000, Dr. Strange tayang, layar kita memang dikurangin, terus kita drastis tuh turun dari 511.000 turun jadi 300.000 sekian. Pak Manoj sempat waktu itu mencak-mencak lah gitu kan. Maksudnya kan sekarang gimana kalau sebenarnya layar kita nggak dikurangin kita bisa 700.000 misalnya per hari gitu kan. Jadi Pak Manoj mencak-mencak. Setelah Dr. Strange beberapa hari, kok occupancy rate kita bagus, malah ngalahin Dr. Strange. Misalnya ini KKN di Desa Penari di banyak lokasi dari siang sudah sold out, sedangkan Dr. Strange masih ada tiketnya gitu. Akhirnya kan
saya bisa bilang sangat membanggakan di mana netizen bisa yang nge-tweet bilang, gue nggak dapet tiket KKN nih, gue nonton Doctor Strange deh, gitu kan kayak itu kan nggak pernah terjadi sebelumnya gitu kan. Betul. Bahwa film Hollywood, film Marvel dapat overflow dari film Indonesia. Nah itu sih yang nggak nyangka bahwa ya sudah terjadi gitu. Jadi ya tuan rumah tuh udah bener-bener terwujud lah gitu. Terwujud tahun ini. Makin istimewa karena terjadi di tengah pandemi COVID-19, di mana ketika dirilis pada tanggal 30 April, waktu itu tingkat okupansi bioskop belum diizinkan 100% kan, 75% kalau nggak salah. Betul, iya. Nggak kebayang kalau 100% Mas, berapa tuh penonton KKN ya? Nah, ada pula beberapa fenomena seperti tiket war. Yes. Nyari tiket KKN tuh lebih susah atau susahnya udah kayak berasa nyari tiket konser artis Korea. Betul. Sampai ada juga beberapa bioskop daerah yang menerapkan sistem antri pakai sendal, antri pakai helm. Gimana tuh? Iya. Jadi saya juga baru dengar istilah tiket war nih gara-gara KKN, film ya? KKN ya. Jadi orang pada komplain, gila beli tiketnya susah banget, udah kayak mau beli tiket BTS aja katanya kan. Terus saya cari tahu kan dari marketingnya MD, emang aplikasi online tuh bukanya jam berapa sih? Dibilangnya awalnya bilang jam 8 kalau nggak salah. Ya udah saya umumin di sosial media saya jam 8. Jam 8 standby ya? Jam 8 bilang beli tiket jam 8, saya umumin di sosial media saya. Tahu-taunya banyak yang ngamuk juga. Mana Mas, katanya jam 8. Ini gue buka jam 8 lewat 1 udah habis tiketnya, udah merah semua, udah abu-abu semua. Langsung saya tanya lagi dong, sebenarnya jam 8 ya jam berapa? Sorry Mas, jam 7. Saya bilang jam 7. Ya udah, begitu jam 7, mana gue juga nggak dapet tiket. Ternyata di beberapa kota jam 6 udah bisa mulai. Gitu. Jadi pada yang bergila-gilaan, rebutannya tuh hebat banget, luar biasa banget. Sampai tempat ada juga rumor katanya ada calo tiket KKN di Desa Penari di sejumlah kota. Waktu itu bagaimana Anda berusaha untuk ngecek bener nggak sih ada calo untuk tiket film Indonesia? Makanya itu saya juga cek ke MD ya. Harusnya sih kalau misalnya bioskopnya jaringan XXI atau jaringan CGV, pokoknya jaringan yang mempunyai aplikasi tiket online, harusnya sih itu nggak bisa mereka lakukan, kecuali memang mereka udah biasa melakukan itu ya, artinya mereka banyak akun gitu kan, karena setahu saya kan individual account dibatasi sehari untuk Tix ID itu satu account cuma bisa beli 10 tiket. Iya, lalu per hari. Betul. Setiap transaksi dibatasi 8 tiket. Nah, jadi kalau dari pagi mereka bisa ngeborong ratusan tiket, ya itu mungkin emang accountnya banyak gitu ya. Memang udah biasa bisnis begitu sih saya rasa ya. Ini kebetulan ada opportunity-nya di KKN Desa Penari ya, mereka melakukan sesuatu yang mungkin sudah biasa mereka lakukan di tempat lain gitu. Udah biasalah punya account banyak gitu-gitu lah. Mungkin ya. Oke, nah mungkin sahabat Liputan 6 ataupun juga netizen yang budiman tahunya bahwa Awi Suryadi adalah sutradara film KKN di Desa Penari dan sebelumnya Danur. Iya. Nah, padahal sebenarnya Anda bukan orang baru di industri film Indonesia. Kita mungkin flashback sebentar. Kapan pertama kali Anda jatuh cinta pada film dan masih ingat nggak sih film pertama yang Anda tonton? Jatuh cinta sama film sih dari kecil banget, karena kebetulan ayah saya itu pengusaha bioskop. Oh, bioskop bioskop. Jadi sebelum zamannya theater chain kayak 21 kan setiap daerah punya pengusaha bioskop masing-masing kan. Ayah saya itu pengusaha bioskop di Lampung. Di Lampung dia cukup sukses, lalu dia mulai punya bioskop juga di Palembang kalau nggak salah ada, di Bengkulu ada, di Jambi juga ada gitu. Tapi paling banyak di Lampung. Di Lampung dia kalau nggak salah tuh sampai 40 atau 50 bioskop gitu. Wow. Jadi saya dari kecil memang sudah terekspos ke dunia film lah gitu. Dari kecil hobinya nonton banget. Kalau anak lain mungkin hobinya main Nintendo gitu segala. Saya tuh hobinya nonton ke bioskop. Terus kalau film kecil sih apa ya yang saya ingat mungkin Terminator gitu, filmnya Arnold Schwarzenegger atau Terminator 1 itu yang lumayan berkesan sih, sama Rocky lah ya standar. Selalu Stallone sama Arnold gitu. Kayak itu udah jadi ikon film aksi ya. Nah, Anda bisa menebak umurnya berapa? Kalau saya film pertama yang saya tonton adalah Saur Sepuh 2 Pesanggerahan Keramat. Oh iya, itu juga saya suka banget. Saur Sepuh saya suka banget juga. Kebetulan itu kan juga film yang dibeli oleh ayah saya gitu kan. Kalau dulu kan jadi produser bikin film, lalu setiap pemilik teater dari daerah tuh kayak beli hak tayangnya. Nah, Saur Sepuh tuh kebetulan juga memang dipegang oleh ayah saya. Jadi waktu mereka syuting ke Waikambas adegan naik gajah tuh saya datang ke lokasi syuting itu ya. Saya juga suka banget sama Saur Sepuh. Oke, kalau udah ada Mantili, Lasmini, Brahma Kumbara udah kelar itu Saur Sepuh ya berarti ya. Oke, nah
Masih ingat nggak orang pertama atau produser pertama yang mempercayakan proyeknya untuk disutradarai oleh Awi Suryadi? Film pertama saya itu kan kita self funding, artinya saya nulis naskah, udah gitu saya sahabat dengan Thomas Nawilis, dia memang udah lebih dulu terjun ke dunia entertainment. Geng Frame Rich? Iya betul, Oke. betul. Dia lama di Frame Rich, betul. Sebelumnya dia main film layar lebar juga kan, Tusuk Jelangkung. Terus ya udah saya tawarin ke Thomas, dia suka. Lalu saya cari investor lagi, tapi semuanya masih circle of friends. Terus akhirnya 2 teman lagi dapat. Jadi film pertama self funding, bukan produser ya. Nah, film kedua itu produser baru, nama PH-nya Nation Pictures. Dia itu udah sempat bikin film di SF kalau nggak salah, sama Winky, sama Wulan. Terus dia balik ke Jakarta nyari project, dia sempat ketemu beberapa director, terus ketemulah saya. Tapi waktu itu juga pun dia bisa dibilang ya produser baru, bahkan lebih baru dari saya udah bikin 1 film, dia bikin film di luar negeri, jadi produser baru. Nah kalau yang benar-benar produser memang sudah produser, itu Maxima, Pak Yunka. Jadi Pak Yunka yang pertama kali berdasarkan Claudia Jasmine, karena Claudia Jasmine reviewnya bagus, ya filmnya orang-orang juga pada bilang bagus, cuma karena kita PH baru, nggak ngerti promo, terus kita tayang bareng Ayat-Ayat Cinta sama Hantu Ambulans, pokoknya cari mati lah gitu. Kita nggak ngerti lah waktu itu. Secara penonton mungkin agak mengecewakan. Iya, secara penonton mengecewakan, tapi kan kita dapat nominasi di FFI, di FFB, produser-produser pada suka, filmmakers pada suka. Di situ saya juga kayak Mas Riri, Mbak Mira juga jadi tahu nama saya lah gitu. Nah disitulah Pak Yunka dari Maxima Pictures mempercayakan film ke saya. Nah di situ yang itu sih yang kayak quote unquote meleteknya lah. Seorang produser yang memang udah punya PH yang running mempercayakan proyeknya ke saya gitu. Film itu adalah? Harusnya film komedi, lalu karena waktu itu kata Pak Yunka 21 maunya carinya film horor, jadinya diganti ke film horor Sumpah Pocong di Sekolah. Oh oke. Nah kalau Claudia Jasmine memperoleh beberapa nominasi dan kalau nggak salah menang 1 Piala Citra. Menang 1 Piala Citra itu kalau nggak salah gambar. best editing, betul. Penyuntingan gambar. Yang paling diingat berarti soundtracknya ya, Malik Malik and the Essential, pilihanku. Betul. Dan kalau nggak salah di Claudia Jasmine kan Mas Awi dapat nominasi. Iya, saya dapat nominasi naskah, penulisan naskah. Apa rasanya tuh namanya muncul di nominasi Piala Citra? Yang ngabarin tuh teman-teman reporter juga, saya juga nggak ngikutin kan. Tahu-tahu teman reporter ada yang belum zaman WhatsApp atau SMS bilang, "Wih, kamu dapat nominasi loh." Hah, maksudnya gitu? Dia dapat 5 nominasi dan salah satunya iya penulisan naskah. Nggak nyangka sih. Iya. Oke, itu memotivasi seorang Awi Suryadi untuk kayaknya panggilan gue di film deh. Atau seperti apa? Kalau panggilan di film sih udah berasa dari awal memang, cuma tentunya karena film pertama yang nggak berhasil dilirik orang, udah gitu secara Gue Kapok Jatuh Cinta ya, Gue Kapok Cinta kan secara komersial memang flop, lalu itu karena film pertama banget, jadi saya merasa itu sebuah kayak sekolah film saya formalnya lah, kayak formal film schoolnya saya menghadapi kru-kru profesional, sedangkan saya kan background akademisnya bukan sekolah film gitu kan, jadi yang menghadapi mereka, ya gitu. Secara kreatif, jadi saya juga sebenarnya nggak terlalu puas dengan film itu. Jadi kayak sempet down, tapi ngerasa ya memicu saya untuk udah deh gue nulis naskah lagi deh, karena Gue Kapok Jatuh Cinta juga naskahnya saya yang tulis. Udah gitu untuk ternyata karena itu nggak jalan, ternyata saya harus nulis naskah sekali lagi untuk coba bikin film yang jauh lebih baik dari Gue Kapok Jatuh Cinta. Tadinya kan idenya adalah bikin 1 film, berhasil, produser melirik, udah tinggal nunggu tawaran gitu kan. Itu impian idealnya. Ternyata film pertama tidak seperti itu sama sekali. Ya udah nulis naskah lagi dalam keadaan yang cukup stres karena film pertama gagal gitu kan. Ya udah untungnya ketemu produser baru, sevisi, kita percaya dengan naskahnya. Bahkan waktu itu nggak ada revisi 1 dialog pun dari produsernya si Delon Tio. Udah kita bikin film itu, iya jadinya itu jadi perbincangan sih di industri pada saat itu ya. Mas Awi jujur-jujuran ya, Gue Kapok Jatuh Cinta itu kan flop di pasar. Yes. Rugi berapa M? Film itu waktu itu kita modal 3M. Jadi 4 orang masing-masing 750 juta. Oke. Udah, terus kita udah nggak ada duit lagi untuk promosi, jadi kita nggak ada promosi. Ya udah dilepas aja di bioskop gitu kan. Tekor berapa tuh? Akhirnya saya ingat yang balik ke rekening saya itu kayak 300 juta deh kalau nggak salah. Jadi ya masing-masing orang kerugiannya 450 juta berarti. Lumayan itu. Berarti kan 1,8. Buat beli mobil, beli pada rumah. Pada saat itu lumayan. Iya, pada saat itu lumayan, dan karena kita waktu itu masih lugu, bahkan kita tuh sampai diajak meeting sama rental equipment-nya. Rental equipment bilang, "Wih,
kalian ini kan orang baru gitu. Untuk film drama seperti yang kalian kerjakan, ini tuh harusnya nyawa alatnya nggak perlu sebanyak ini gitu. Pokoknya dia mengajarkan kita bahwa ya mungkin karena kita keluguan kita apa aja ya udah request apapun kita iyain. Jadi dengan kita tuh idealisme yang tinggi. Iya, jadi ya kita udah iya aja. betul. Jadi kita tuh kayak sewa alat kemahalan, kita sewa lokasi kemahalan gitu. Masih bodoh lah gitu. Nah, nggak lama setelah Claudia Jasmine ada film Aku Tahu Apa Yang Kamu Lakukan di Facebook, koreksi kalau saya salah. Betul. I Know What You Itu Do juga on Facebook. beberapa kali, bukan beberapa kali sih, dapat beberapa nominasi Piala Citra, termasuk Awi dapat sutradara terbaik. Betul. Kalau nggak salah. Iya, sutradara terbaiknya. Secara kualitas sebenarnya seorang Awi Suryadi itu sudah tidak perlu disangsikan lagi ya sebenarnya ya. Seharusnya. Iya, saya ngerasa iya kalau orang masa yang kenal saya dari Danur gitu ya, iya memang kaget sih kalau ngelihat filmografi saya sebelumnya karena memang banyak yang udah saya buat selain horor ya. Kayak I Know What You Do on Facebook kan pada saat itu juga belum banyak yang menyentuh adult drama pada saat itu ya. Dan Jadi saya actingnya Kimi Jayanti iya bagus sebagai pendatang baru kan, bagus itu belum pernah acting dia di mana-mana kita percayakan peran itu ke Kimi. Jadi pada saat itu sih saya sih sangat happy sih dengan resultnya gitu dan dengan dihargai 10 nominasi termasuk sutradara terbaik yaitu inilah kita merasa kita cukup berhasil lah gitu sebenarnya. Sayangnya waktu itu di tahun 2010 FFV lagi gonjang-ganjing Iya, ya. iya, Harusnya Kimi Jayanti dapat Piala Citra dikasih ke yang lain. Iya, itu cerita di balik layarnya. Secara kualitas film Aku Tahu Apa Yang Kamu Lakukan di Facebook ini bagus. Tapi secara performa di tangga box office lagi-lagi kurang memuaskan. Betul. Dalam pandangan Awi Suryadi, apa yang salah dari film ini? Kalau saya boleh bilang mungkin judulnya mungkin orang udah mandang sebelah mata gitu kan. Terus tapi itu pilihan produser ya tentunya ya. Karena kalau pelaku industri other filmmakers bilang sih, gila wih film itu keren tapi kenapa judul harus begitu? Ya nggak bisa, it's not my ini gitu, bukan kuasa saya lah ya. Itu kan memang ranahnya produser. Itu satu. Kedua memang genre seperti itu memang masih jarang aja sih. Mungkin target audiensnya agak-agak nggak jelas tuh. Mungkin Iya, kan betul. penonton kita pada saat itu kebanyakan remaja. Nah ini kan agak-agak di atas mereka gitu kan. Jadi kayak target audiensnya memang belum ada aja, belum terbentuk sih. Gitu. Waktu itu sudah mulai, kapok gue bikin film atau masih lanjut Enggak, aja? lanjut, iya. Yang benar-benar saya mencetuskan ngomong kapok bikin film itu sebenarnya yang di film pertama. Karena secara kreatif saya nggak dapat kepuasan karena berantem sama kru gitu kan. Akhirnya sebagian besar shot juga saya nggak dapat apa yang saya mau. Secara komersil juga gagal gitu kan. Udah gitu ya tentunya tawaran juga nggak datang. Jadi kayak saya mulai mempertanyakan, iya sih memang ini passion saya. Tapi kalau passion ini tidak ada hasilnya, apakah perlu saya teruskan? Untungnya inilah saya berhasil menulis naskah Claudia Jasmine tuh dalam segala kegelapan itu. Akhirnya memperoleh kepercayaan diri kembali waktu di Claudia Jasmine. Betul. Oke, nah Danur ini kan sebenarnya bukan film horor pertamanya Mas Awi. Kalau nggak salah dulu ada Pengantin Topeng. Pengantin Topeng itu thriller. Thriller slasher berdarah-darah Iya. bunuh-bunuhan. Kalau yang rada horor sebenarnya Sumpah Pocong di Sekolah, tapi jadinya agak-agak campur komedi dikit. Terus sama Badut. Badut tuh kayak horror thriller lah sebelum Danur. Oke. Nah, khusus Pengantin Topeng dengan adegan bunuh-bunuhan yang lumayan sadis, kalau nggak salah ada Mas Ayu Anastasia, terus juga ada Hardi Hartono. Seberapa penting film itu bagi rekam jejaknya Awi Suryadi di layar lebar? Oke. Kalau itu penting karena kalau buat saya kan saya ini emang hobinya kerjasama dengan orang baru, dengan produser baru gitu kan. Itu saya pengen aja kenal-kenalan sama aspiring filmmakers. Udah gitu itu satu. Kedua, waktu itu saya ditantang untuk, mau nggak coba syuting film seminggu gitu. Jadi memang sifatnya tuh indie, kita tuh seperti gerilya aja bikin ini, dan mereka juga waktu itu nama PH-nya, kok saya lupa ya, B Production atau apa gitu. Jadi memang dari awal dikonsepin ini jadi film, kalau di Hollywood kan ada film B gitu kan, film B aja, ini memang maunya dibikin jadi film B. Dan terus kayak belum pernah aja gitu kan, ya udah saya tertantang aja, ya udah kita coba aja nih syuting seminggu pakai kamera 7D sama 5D, jadi kayak ini sih kayak mengasah skill gitu lah intinya sih, gitu pentingnya sih gitu ya. Oke, nah ternyata jodohnya Awi adalah di genre horor tahun 2017. Yang menarik juga Pengantin Topeng sama I Know What You Did on Facebook tayang di hari yang sama. Rilis di bioskop di hari yang sama. Jadi kamu melahirkan dua orang anak dan anak itu kemudian diadu di bioskop istilahnya. Yang menang siapa tuh? Kayaknya Pengantin Topeng deh, menang dikit deh. Horor tuh lebih punya daya tarik ya di mata masyarakat ya berarti ya. Oke, nah di 2017 ada film Danur.
banyak orang nggak menyangka bahwa film ini akan box office. Aku ingat banget hari pertama itu jumlah penontonnya 87 ribuan, kemudian jumlah layar dan jumlah show dibanyakin dan berakhir di 2,7. Ketika pertama kali disodori naskah Danur, itu sudah tercium, bau-baunya box office nih ini, bau duit nih atau seperti apa? Belum, karena justru yang ditawarin ke saya bentuknya belum naskah, bentuknya baru kayak sinopsis gitu. Sinopsis sama treatment, karena sejujurnya MD waktu itu lagi bingung ini naskah mau diapain gitu. Karena kan novelnya Risa Saraswati bukan novel horor sebenarnya, novel drama remaja gitu kan. Drama anak-anak bahkan mungkin, karena kan persahabatan anak kecil dengan Risa Cilik dengan Hantu Cilik. Betul, Risa Cilik dan Hantu Cilik. Sedangkan MD mau coba-coba waktu itu bikin film horor. Jadi waktu ke saya cuma dikasih baca novelnya sama sinopsisnya. Tapi mereka belum tahu hantunya siapa yang mau dibikin jahat segala. Nah, jadi setelah saya baca bukunya, itulah saya yang milih. Ya udah ini karakter asih aja yang kita bikin jahat. Dari situlah saya meeting dengan penulis, terus kita develop bareng gitu. Jadi memang MD pun waktu itu belum ada arahan sebenarnya. Belum ada arahan. Belum. Dan bau cuannya belum terdengar atau belum tercium. Belum, bahkan waktu itu Pak Manoj aja belum terlibat kan. Oh iya. Pak Manoj kan bener-bener terlibatnya waktu hari pertama. Hari pertama meledak dia kaget lah gitu kan. Dan itu juga kalau nggak salah pakai nama The Pig House. Ya. Pig House. Bahkan nama MD nggak ada loh. Waktu Danur 1 iya. Masih Pig House, begitu udah sukses, Danur 2 ke atas udah nempel nama MD. Kali pertama dengar kabar bahwa Danur ditonton 80.000 orang lebih. Seperti apa reaksimu? Apakah akhirnya box office juga saudara-saudara? Jadi seperti apa? Saya ingat waktu itu saya lagi ngurus visa Australia. Udah gitu ekspektasi saya juga ya udahlah, saya waktu itu ngerasa baru kali ini ngerasain film horor yang pemainnya juga mendukung kan. Prilly kan fansnya banyak. Kalau film horor saya sebelumnya Badut ataupun Sumpah Pocong ya pemainnya kan belum sebesar Prilly. Jadi saya pikir oke, genre-nya sepertinya udah bener horor. Pemainnya Prilly, banyak fansnya. PH-nya ya MD meskipun pakai nama Pig House. Ya ini sih harusnya lebih sukses lah dari film horor saya yang sebelumnya. Ya mungkin 30.000, 35.000 hari pertama dapat lah. Saya pikir gitu. 30.000, 35.000 deh gitu. Hari itu saya lagi ngurus visa, keluar dari kedutaan kan, masuk kedutaan nggak boleh nyalain handphone kan. Begitu keluar kedutaan, ada telepon dari MD bilang, "Wi, bisa ke MD gak? Pak Manoj mau ketemu." Wah, ada apaan nih gitu kan, saya bilang kan. Tahu-tahu Danur sukses katanya gitu. Langsung mau ngobrolin sequel. Langsung hari pertama. Hari pertama udah ngomongin sequel. Iya, Pak Manoj mau ketemu, mau ngomongin sequel. Sangat visioner. Gila banget ya. Dan iya 85.000 lah sih, sekitar itulah hari pertama. Dan waktu hari pertama kita juga dapat layarnya sekitar 80-an masih. Baru dia tambah gitu. Waktu show pertama tuh baru 80-an sekian lah layarnya. Dan berakhir di angka 2,7. Iya. Itu di luar ekspektasi sama sekali. Betul. Pada saat itu juga film horor terlaris sepanjang masa ya, sebelum Pengabdi Setan. Betul. Iya. Nggak ada yang nyangka sih. Kita pikir sebelum itu mungkin 1 jutaan ya, 1 jutaan ya film horor ya. Iya. Kita bisa 2 kali lipat tuh, kita juga nggak nyangka. Lagi-lagi ya menerapkan standar baru bagi genre horor ya. Iya. 2,7 juta penonton. Beli apa aja? Pasti dapat bonus dong. Bonus maaf ya, saya agak kepo ya. Ya produk-produk investasi lah intinya. Rumah, mobil? Enggak. Saya bukan tipe orang yang konsumtif sih untungnya. Iya, terus punya istri yang lebih lebih thrifty lagi dari saya. Jadi produk-produk yang konsumtif kita jarang banget langsung gegabah beli. Biasanya langsung ke produk investasi. Biasanya sih gitu sih. Mas Awi, banyak yang nanya, jadi ide membangun Danur Cinematic Universe itu dari mana? Dari Danur, kemudian ada Madah. Dari Madah ada Asih dulu. Asih, kemudian ada Sunyaruri, terus dari Asih ke Sunyaruri, betul. Asih 2, sekarang ada Ivana, terus ada Jurnarisa. Ini yang memformulasikan terbentuknya jagat sinema Danur ini dirimu bersama Pak Manoj atau seperti? Kalau saya sih terlibat sampai Danur 3. Udah gitu kalau Danur 3 ke atas, karena saya kayak sudah sempat, waktu itu saya sejujurnya waktu ngerjain Danur 3 udah rada mulai jenuh tuh dengan genre horor gitu sebenarnya. Makanya begitu saya baca thread KKN, saya semangat lagi kan. Saya pindah lah, saya seolah-olah vakum dulu lah dari Danur Universe. Perdanuran. Iya, jadi waktu timbul project Ivana, ya saya lebih milih KKN gitu. Jadi schedule saya tidak memungkinkan untuk terlibat di Ivana. Jadi waktu Ivana mereka mulai serius ngedevelop, saya udah nggak terlibat.
Terus waktu Asih 2 juga gitu, Asih 2 waktu mereka syuting pada saat itu masih pandemi, saya masih parno waktu itu kan belum berani kerja, saya mutusin udah deh kali ini director lain aja deh yang megang, akhirnya kan director lain yang megang. Itu juga saya cuma sebatas baca naskah, tapi saya juga udah nggak ikut develop gitu. Jadi tapi sampai Danur 3 waktu itu saya sama Risa terlibat tipis-tipis aja sama Pak Manoj sama Lele penulisnya. Iya. Banyak yang kemudian bilang, wah Danur Cinematic Universe ini jangan-jangan terinspirasinya dari The Conjuring dengan segala demit-demitnya yang mengerikan itu. Bener nggak, Mas? Sebenarnya, bukan terinspirasi dari Conjuring sih, karena secara cerita novel Risa tuh memang banyak banget udah demit-demitnya kan kita tinggal nyomot-nyomot doang dari novel dia. Memang udah banyak gitu. Kebetulan kesuksesan Conjuring berdekatan dengan kesuksesan Danur. Makanya kemudian publik gitu mengait-ngaitkan. Iya. Padahal sebenarnya nggak ada inspirasi atau ikut atau seperti apa nggak sebenarnya ya. Iya. Nah, Ivana kemudian ditangani sutradara lain. Yes. Anda memilih KKN. Kayaknya nggak bakal menyesal ya keputusan ini. Gimana tuh? Memang ya. Nggak ya berarti ya? Oke banget, nggak bisa dilawan. Oke, pertama kali baca utas atau cerita dari Simple Man tentang KKN di Desa Penari. Kesan pertamanya apa? Gak bisa berhenti baca. Saya benar-benar biasanya tuh saya selalu ngikutin yang hype atau viral tuh nggak cepet lah gitu. Saya selalu telat gitu biasanya dan biasanya most of the time agak-agak disappointed. Oh ternyata begini doang ceritanya gitu kan. Nah kalau ternyata Simple Man saya nggak bisa berhenti baca. Jadi saya baca terus kan. Udah gitu setelah kelar baca langsung telepon MD. Saya bilang harus dapat IP ini gitu. Gue mau banget megang inilah gitu. Pokoknya ini horor yang masa ini bisa jadi sebuah film horor yang bikin saya semangat lagi. Waktu itu saya udah agak jenuh gitu kan. Ya udah terus MD bilang, oh iya Wi kita juga memang lagi kejar tapi katanya sudah ada 6 PH yang ngejar. Kata MD begitu kan, ya udah saya nggak bisa menaruh harapan banyak lah kalau MD bakal dapat. Sampai saya ingat banget hari itu saya di bioskop lagi nonton film It 2, handphone mati juga kan. Begitu. Hidup lu nggak jauh dari film horor ya? handphone mati juga, keluar dari bioskop lagi-lagi, loh banyak banget miss call dari MD. Saya pikir, aduh urusan Danur 3 nih, apalagi nih, udah picture log, editing udah selesai, revisi lagi nih, saya pikir gitu kan. Film udah mau tayang, revisi lagi. Saya telepon ke MD, ada apa? Ini Pak Manoj mau ketemu, udah malam waktu itu, jam 10 malam. Aduh Pak, udah malam, by phone aja bisa gak sih? Gak bisa, Pak Manoj mau ketemu face to face, dia bilang gitu. Mohon maaf, kalau Pak Manoj sudah berfirman, Anda harus ikut. Ya udah deh, saya datang ke kantor Pak Manoj, ke MD, lantai 10 jam setengah 11 malam. Pak Manoj datang, Pak Manoj bilang, we got it, dia bilang gitu. Langsung saya berdiri lompat, saya peluk Pak Manoj kan. Ya kita dapat IP-nya KKN. Dan hari itu juga bisa kebetulan banget saya pakai t-shirt yang ada lambang ulernya. Jadi kayak udah kayak the stars are align gitu. Ya udah terus lucu ya juga. MD kan sudah berhasil mendapatkan IP-nya KKN tuh dari siang atau sore gitu kan. Ternyata berita itu sudah langsung nyebar gitu di pelaku industri. Cuma saya aja karena saya di dalam bioskop saya nggak dengar apa-apa gitu. Jadi waktu saya datang MD tuh bilang tadi tuh baru aja ada director lain yang baru pulang dari MD dan director hebat juga yang langsung udah menawarkan diri. KKN kalian yang dapet ya? Saya mau dong. Aduh saya nggak bisa spill nama. Japri ya berarti ya. Pokoknya director hebat juga yang langsung box office juga. Kebetulan lagi di kantor MD langsung menawarkan diri. Terus yang nggak di kantor MD ada 3 lagi yang langsung telepon menawarkan diri juga. Tapi Pak Manoj bilang karena kamu yang dari awal passionate, saya harus nawarin duluan ke kamu gitu. Kalau kamu mau ya it's yours kata Pak Manoj gitu. Satu proyek KKN diperebutkan oleh 5 sutradara, yang dapat ternyata Awi Suryadi. Terus kemudian kita beralih ke syuting di daerah Yogyakarta. Dengar-dengar sampai ada hujan badai pakai acara longsor. Itu tanda-tanda keberuntungan atau memang ujian hidup yang harus Anda jalani? Saya tuh waktu awal-awal terjun di film gitu dengar cerita betapa susahnya mereka syuting Ayat Ayat Cinta, terus langsung lah semua pelaku industri tuh bilang, emang film tuh kalau mau box office selama produksi harus banyak masalah gitu kan. Ada drama dulu ya? Ada drama gitu. Ya itu yang terjadi di KKN memang banyak banget sih. Awalnya rencana syuting 25 hari, jadinya 33 hari, nambahnya 8 hari. Artinya kan nambahnya 30%. Iya, artinya nambah kan 30%. Jadi ya lumayan lah MD harus ngeluarin budget. Harus ngeluarin budget lagi ya cukup lumayan untuk kita additional 8 hari.
Sesusah itukah kondisinya sehingga perlu tambahan waktu syuting? Medannya kayak apa sih? Iya, medannya kan memang di hutan beneran. Oke. Jadi akses ke sana tuh ya mostly tanah. Jadi kalau udah hujan berjam-jam, apalagi berhari-hari, tanahnya becek dan longsor. Oh, oke. Jadi kita nggak ke bawah tuh susah, kita nggak bisa bawa equipment, susah lah jadi aksesnya gitu. Terus set kita juga jadi hancur. Hancur banget. Jadi kan mungkin adegan sebelumnya kita syutingnya dalam keadaan kering. Kalau tahu-tahu besok kita syuting becek, lumpuran kan nggak continuity gitu kita bilangnya kan. Gitu. Jadi gitu-gitu sih. Oke, Mas Awi, nyambung soal beberapa set yang hancur akibat si hujan badai dan tanah longsor itu. Apa saja sih yang hancur? Yang saya inget tuh rumah tinggalnya yang ditinggalin anak-anak cowok itu posyandu kalau nggak salah ya. Okay. Setnya posyandu itu hancur. Udah gitu set apa lagi ya? Sinden. Set sinden juga hancur. Terus, tempatnya Badara Wuhi. Iya, tempat yang prokernya mereka. Tempat prokernya mereka itu juga hancur. Terus apa lagi ya? 2 itu sih yang saya ingat. Ada lagi lupa. Oh, yang gapura juga pada hancur deh pokoknya. Oke, jadi syuting film horor kondisinya juga horor ya di lokasi syuting berarti ya. Oke, nah setelah itu apa yang dilakukan untuk mengembalikan mood bahwa ini kerja harus berlanjut dan memang harus finish untuk memuaskan para pembaca KKN di Desa Penari? Saya rasa sih yang paling nolong adalah break tahun baru. Jadi waktu kita moodnya kan kayak wah tahun baru nih, kayak udah semangat baru. Kita kan tadinya rencana sebelum tahun baru sudah rap. Karena kena problem, kena hujan apa segala tuh, ya udah kita sampai akhirnya tahun baru kita belum bungkus, akhirnya belum selesai itu syuting. Terus sempat mikir mau maksain, ya udah kita tetap stay di Jogja, kita tetap komunikasi sama MD by phone aja, approval segala tuh by phone, kita nggak pulang, kita semua tetap stay di Jogja. Tapi kondisi itu nggak terjadi karena yang utang scene-nya terlalu banyak, jadi MD tuh nggak bisa mutusin by phone, harus ketemu, kita buka lagi naskah, ya udah deh. Adegan ini harus kita korbanin, karena kan over budgetnya terlalu besar kalau kita syutingin semua. Nah itu tuh require kita untuk akhirnya pulang dulu ke Jakarta semuanya, semua kru pulang dulu ke Jakarta, ya masing-masing kan ketemu keluarga lagi gitu-gitu kan. Apalagi waktu kita syuting di Jogja, di Jakarta tuh sempat banjir. Jadi ada beberapa kru tuh yang rumahnya kebanjiran, sedangkan kan merekanya di sana, anak istri di sini, rumah kebanjiran gitu-gitulah. Banyak dramanya gitu. Itu pasti kerja sambil mikir ya, iya, anak gue gimana nasibnya di Jakarta. Betul. Nah, jadi waktu kita akhirnya mutusin, sebenarnya itu lebih mahal kan, karena kan kita akhirnya semua book tiket pesawat lagi, tiket kereta balik dulu ke Jakarta. Tapi ternyata itu jadi blessing in disguise, karena begitu kita ke Jakarta, ketemu keluarga lagi, segala balik ke Jogja tuh, semangatnya semangat baru gitu. Dan anehnya bener-bener nggak hujan sama sekali dong. Lucu banget, kita mulai syuting lagi tuh kalau nggak salah 6 Januari ya kalau nggak salah. Itu nggak hujan sama sekali sampai kita rap. Bener-bener lancar ya, lancar ya. Iya. Oke, Mas ngomongin soal adegan yang akhirnya terpaksa dibuang dan tidak dieksekusi di lokasi syuting. Ini mungkin belum banyak yang tahu. Boleh dong dibocorin 1-2? Yang ada tuh pasti adegan Widya dengan ibunya. Itu ada, karena itu cukup ikonik juga tuh adegan itu di thread ya, di mana Widya izin ke ibunya mau KKN ke daerah timur, terus ya, ibunya menyatakan keberatan bahwa di daerah timur tuh bla 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 gitulah. Pokoknya ibunya menyatakan keberatan karena kesana tuh bahaya. Itu tuh adegan cukup orang pembaca threadnya suka banget adegan itu, tapi terpaksa kita belum syuting. Terus sebenarnya film kita juga dimulai di kampus, di mana mereka lagi membentuk grup rocker mereka. Jadi kayak tentuin ini siapa aja yang ikut kita bla bla bla. Itu terus bukan perkenalan sih, tapi pertemuan pertama antara Ayu, Widya dan Bima itu juga ada gitu. Ini yang kita nggak syuting ya, gitu. Terus ada apa lagi ya? Perjalanan mereka di mobil, jadi kan mereka di mobil pasti ada bercanda-bercanda, main gitar. Oh, sama ini yang cukup berubah juga. Kalau di thread yang cukup ikonik juga itu mereka ketemu minta-minta. Jadi ketemu pengemis di lampu merah. Nah, terus si pengemis itu juga semacam ngasih warning kalau mereka jangan lanjutin perjalanan mereka. Itu juga kita nggak sempat syuting. Gitu. Sayang sih sebenarnya, cuma ya udah emang sacrifice yang harus kita lakukan. Terjawab ya akhirnya ya sahabat Liputan 6. Kalau mungkin Anda bertanya-tanya kok agak beda sama treatnya, inilah jawabannya ternyata. Mungkin kali versi extended kali ya Mas ya, boleh ya. Iya, yang kebuang di editing pun cukup banyak. Jadi itu kan yang barusan yang nggak kita syutingin. Iya, yang kita syutingin tapi kebuang di editing juga cukup banyak. Misalnya? Misalnya itu lebih berasa persahabatan
Wahyu sama Anton. Jadi Wahyu sama Anton tuh lebih ada yang peran kurang lah. tergali kayaknya. Iya, mereka lebih ada banter gitu bahwa dua orang ini memang yang ugal-ugalan, bercandanya juga ngawur-ngawuran. Ini lebih ada nih, ini chemistry mereka lebih berasa lah gitu. Terus ada lagi juga konflik antara Ayu dengan Widya, itu juga lebih ada tuh. Jadi ada adegan di mana si Widya udah dari awal kan Widya udah bilang kan, begitu nyampe Widya nanya Pak Prabu, tadi saya dengar suara gamelan tuh apa ya Pak Iya, gitu. betul. Nah jadi Ayu tuh dari awal kayak udah gedek aja gitu sama Widya kan. Nah jadi itu ada beberapa adegan di mana yang Ayu menunjukkan ininya lah ketidaksenangannya kepada Widya gitu. Itu ada beberapa adegan yang kebuang juga di editing. Terus yang mungkin sempat udah bocor di Twitter karena ada yang upload waktu syuting, ada yang rekam pakai HP ternyata. Dan itu bocor adalah kedatangannya keluarga Bima dan keluarga Ayu waktu mereka sudah ini dalam kondisi koma. Kedatang keluarga Ayu sama keluarga Bima, itu juga kita udah ada syutingnya sebenarnya. Aduh, oke, fix berarti ada versi extendednya. Kalau kita mau bisa gitu deh jawabannya. Siapa tahu dengan begitu bisa 10 juta loh. Betul. mungkin kalau untuk ngalahin Endgame ya udah deh kita rilis deh extended. Boleh loh. Mungkin durasinya bisa sampai 3 jam jangan-jangan. Iya. Bisa sih kayaknya sebenarnya. Karena emang first edit saya tuh 3 jam lebih. First edit ya, director's cut gitu 3 jam lebih. Oke. Nah, Mas Awi, di tengah gembita KKN di Desa Penari yang akan tembus 9 juta penonton, Anda membuat sebuah statement kepada saya bahwa tidak ada peluang untuk sequel KKN di Desa Penari alias peluangnya 0%. Coba Anda jelaskan, kenapa bisa seyakin itu bahwa KKN nggak akan ada sequel? Tapi itu perspektif saya ya, saya sebagai sutradara dan filmmakernya. Karena saya sangat banyak juga orang yang menanyakan dan meragukan keaslian cerita KKN ini kan. Dia bilang kayaknya nggak mungkin deh asli. Masa tahun itu kalau kejadian seperti itu nggak ada jejaknya sih gitu. Tapi saya sebagai filmmaker bertemu dengan Simple Man sebagai si narasumber, saya harus percaya sepenuhnya lah kepada narasumber saya. Jadi Simple Man bilang ini kejadian nyata, ya udah saya 100% percaya kepada dia. No question asked gitu. Nah, karena ini kejadian nyata, ya sudah selesai ceritanya gitu. Widya dan Nur tuh udah beres, udah nggak ada apa-apa lagi gitu kan. Nah, jadi saya nganggep ya KKN di Desa Penari sudah selesai seperti di kejadian nyatanya. Kalau dari saya gitu, nggak tahu deh kalau plannya produser ya. Kalau dari saya sih udah beres gitu. Nah, ngomongin soal kejadian nyata nih, ketika KKN di Desa Penari berkali-kali jadi trending di Google maupun di Twitter, banyak netizen yang kemudian, ini nih ada foto aslinya mahasiswa KKN di Desa Penari nih gitu. Wah, kira-kira mana ya Widya, mana ya Ayu? Itu foto asli kah? Saya nggak bisa jawab karena saya sendiri belum pernah lihat mereka yang aslinya. Jadi Simple Man memang bilang ini kejadian nyata, 80% saya tulis sesuai kejadian nyatanya, 20% dia rubah-rubah supaya menyarukan gitu kan, menyarukan identitas, menyarukan nama tempat. Terus kalau Mas Awi perlu apa-apa mengenai karakter Widya dan Nur, bisa tanya saya, tapi nggak bisa ketemu orang aslinya. Jadi kayak Widya itu kayaknya bude atau tantenya dia lah gitu, semacam gitulah. Nur itu temennya budenya dia. Terus ya udah, tapi kalau saya perlu apa-apa, saya cuma bisa nanya ke Simple Man. Jadi saya pun nggak tahu mereka seperti apa wujud aslinya ya gitu. Nah, ada gosip katanya beberapa pemain KKN di Desa Penari ada yang bertemu langsung dengan sosok Widya yang asli. Enggak. Jadi apapun yang mereka perlu tahu untuk pendalaman karakter, Adinda Thomas sebagai Widya nanya ke saya nanya ke Simple Man. Itu mereka nggak pernah ketemu pemain aslinya kok. Orang aslinya. Orang aslinya nggak pernah ketemu. Nah, kemudian kan ada spekulasi nih, wah lokasi aslinya di Banyuwangi, di daerah Alas ini, Inu segala macam. Ya itu lucu sih. Boleh dong, konfirmasi. Yang lucu orang netizen pada bilang, Mas Awi ini sok-sokan nggak mau misterius sok misterius, sok rahasiaan. Orang Pak Menteri Erick Thohir aja udah sebut namanya gitu kan. Terus saya kaget dong, saya nonton lah video yang Pak Erick Thohir bikin kan. Terus saya ngomong ke Simple Man, ini bukan tempat itu. Iya kok bukan tempat itu kok gitu. Jadi saya bukan. Ya menurut saya kalau menurut Simple Man sih bukan. Nama tempat yang saya dapat dari Simple Man sih bukan itu ya gitu. Jadi kalau orang nanya bener tuh Mas di Rawabayu, ya saya bilang ya yang saya dapat dari Simple Man sih bukan itu tempatnya gitu. Saya udah dari awal Simple Man ketemu saya, dia langsung cerita kejadiannya di mana, kita langsung buka bareng di Google Map, kita lihat fotonya segala gitu-gitu. Jadi tapi Anda pernah langsung datang ke lokasi aslinya? Kayak apa sih Mas? Kalau sekarang sih kayak perkampungan yang udah maju aja, kayak biasa aja gitu. Nggak ada vibe mistisnya gitu. Pokoknya
jauh beda dengan kondisinya seperti yang diceritakan di thread. Nggak ada sisanya lah boleh bilang. Benar-benar jalan sudah beraspal, gedung udah bangunan rumah udah tembok, udah keramik, udah ada listrik gitu. Pokoknya udah nggak ada vibe mistis sama sekali sih. Itu juga kenapa kita nggak bisa syuting di sana karena memang udah nggak cocok gitu. Sudah berubah secara fisik bentuknya. Iya. Nah, ada namanya gapura yang paling ditakuti dalam film itu, namanya Tapak tilas. Iya. Itu versi aslinya ada dan kamu pernah ke sana? Nggak ketemu tapi. Jadi wujud yang asli sekarang udah nggak jelas perbatasannya di mana. Oke. Nah itu kalau mohon maaf ada orang yang nggak sengaja masuk ke situ, apa kabar dong berarti? Saya nggak tahu juga. Iya. Kayaknya mungkin nggak tahu juga. Good question actually. Iya. Pokoknya kita udah nggak ada tuh gitu-gitu ada. Mungkin ya iya udah nggak ada sih. Mas, banyak sutradara yang bilang membuat film komedi atau membuat orang tertawa itu susah. Pertanyaan yang sama berlaku buat Awi Suryadi. Membuat orang takut ketika menonton film, susah nggak sih? Susah karena lucunya ya. Secara sadar saya bikin KKN Desa Penari itu memang beda gaya dengan Danur. Danur lebih banyak jump scare, KKN nggak banyak jump scare. Tapi ada aja yang komen, wow keren filmnya bagus, banyak jump scare ya. Loh, saya bingung. Bagaimana ya? Iya, bukan jump scare ya gitu. Jadi kayak memang definisi takutnya orang tuh memang rada beda-beda gitu ya. Oh, jadi iya sih sama sih ya mungkin sama komedi ya, memang rada susah gitu. Karena memang rasa takut orang bisa tarik dari pengalaman sendiri gitu mungkin ya. Jadi yang familiar, misalnya kayak genderuwo deh. Waktu kostum genderuwo saya bikin, terus kita tes di talentnya, kebetulan tuh udah menjelang maghrib. Jadi kita ke workshopnya orang yang bikin kostum. Kebetulan ada dua anak kecil lewat ngeliat kostum genderuwo, langsung nangis. Padahal kan cukup jelas lah itu kostum gitu kan, orang surroundingnya juga workshop, tempat bikin kostum, anak kecil tuh nangis. Nah, sedangkan untuk Pak Manoj yang nggak familiar dengan genderuwo, dia nggak takut, dia nggak ngerasa genderuwo itu serem gitu. Jadi kan memang beda kan. Gitu. Jadi bisa sangat subjektif ya? Iya betul, subjektif betul. Oke. Nah, Mas dengar-dengar katanya pendapatan kotor dari KKN di Desa Penari mencapai lebih dari 270 miliar. Coba saya ambil kalkulator dulu. Itu sebentar, itu duit semua atau sebagian daun? Iya. Gimana? Kayaknya sebagian kepala monyet tuh kayak. Benar, sebanyak itu? Ya, bisa dengan mudah dihitung lah ya harusnya ya. Tapi ntar jangan dihitung dulu, kan belum selesai. Oh, belum selesai. Masih 9 juta, 10 juta, betul. Boleh, nanti mendahului. Jangan dihitung dulu, ya. Tapi sudah tampak jelas masa depan dari KKN di Desa Penari ini arahnya mau kemana sih? Belum ada obrolan lagi dari saya sama Pak Manoj sih. Seperti yang kayaknya saya pernah mention juga, waktu kita syuting, semua kru jatuh cinta kepada karakter Mbah Dok. Mbah Dok itu adalah penunggu atau penjaganya? Penjaganya Nur. Penjaganya Nur. Okay. Jadi kita merasa, karakter Mbah Dok nih kalau dijadiin spin-off gitu, film sendiri, ini oke nih. Cukup kuat lah gitu karakternya. Terus sejak kita tayang, ternyata sebagian besar orang sukanya sama Badara Wuhi. Jadi banyak yang minta, ini Badara Wuhi bikinin dong spin-off-nya gitu. Jadi saya sih lebih merasa kalau dijadiin spin-off, kalau KKN ini melahirkan spin-off lebih cocok dibanding sequel gitu. Kalau dari saya lebih masuk akal sebenarnya. Betul. Kalau dari saya sih gitu. Kalau untuk sequel ya cukup rada aneh sih karena kan memang ini kejadian nyata gitu ya. Nggak tahu deh. Itu produser lah yang nentuin. Nah, terkait masa depan dari spin-off atau peluang membuat spin-off alias sempalan kalau dalam bahasa Indonesia, sudah tele-tele dengan Pak Manoj belum sih? Belum. Jadi terakhir kali ngomongin spin-off itu waktu gala premier. Jadi waktu syuting, kelar editing ada sempat obrolan ringan. Terus waktu kita gala premier, ngelihat respon penonton di gala premier bagus, kita sempat ngobrol ringan lagi aja mengenai waktu itu obrolan ringannya mengenai extended dan Mbak Dok. Tapi benar-benar sebatas obrolan ringan. Mas, kita mungkin pernah mengobrol soal ini, tapi ada baiknya kita gali lebih dalam lagi. Banyak yang bilang bahwa film horor itu adalah juru selamatnya industri film Indonesia. Ketika film Indonesia mati suri selama 8 tahun ya, di tahun 2000 muncul Jelangkung. Dan hebohnya udah kayak apa ya waktu itu ya. Terus tahun 2011 nggak ada sama sekali film Indonesia yang tembus 1 juta penonton. Tertinggi salah satunya adalah Arwah Goyang Karawang yang dibintangi oleh almarhum Julia Perez dan Dewi Persik, itu 700 ribuan penonton dan sukses di era itu. Betul. Tahun 2017 ada benchmark baru dengan Danur dan Pengabdi Setan. Kemudian dipukul pandemi 2 tahun lebih, ternyata yang menjadi juru selamat adalah Makmum 2, kemudian ada KKN di Desa Penari, dan kalau boleh juga sebut Kuntilanak ada 1 juta penonton lebih.
Emang masyarakat Indonesia itu suka ditakut-takutin ataukah memang genre horor itu seseksi itu untuk dikulik oleh para kreator film? Saya rasa sih genre horor itu memang genre yang paling cocok dinikmatin di bioskop, di layar lebar, beramai-ramai kan di ruang tata suara yang dengan sound system yang oke. Udah gitu ya mereka teriak bareng gitu kan. Dibanding kalau genre lain mungkin mereka bisa udah deh ntar aja deh nunggu di OTT deh gitu kan. Betul. Gitu sih. Jadi kayak memang secara hiburan tuh memang paling seru lah untuk ditonton rame-rame. Saya rasa simpel itu sih alasannya ya. Nah, apa yang membuat KKN di Desa Penari kemudian menjadi sangat panjang umurnya di jaringan bioskop? Faktor ini nih gara-gara lebaran aja nih liburan makanya yang nonton banyak. Tapi kan nggak mungkin hanya itu. Ada faktor-faktor lain yang mungkin bisa membuat film ini runningnya lama di bioskop sampai tembus 8 juta lebih. Dalam pandangan Mas Awi seperti apa? Kalau saya sih merasa word of mouth. Memang word of mouth-nya itu sangat-sangat positif. Pasti ada lah yang nggak suka ya. Nggak mungkin karya seni nggak ada yang nggak suka gitu. Cuma word of mouth-nya tuh mostly positif. Biasanya kan kita bisa lihat kalau hari pertama rame banget itu masih kemungkinan karena IP-nya kuat sama promosinya bagus. Tapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu udah word of mouth tuh biasanya. Gitu. Jadi kita bisa tahu tuh kalau hari pertama biasanya opening day tuh paling kencang. Setelah opening day udah grafiknya turun. Nah, kalau si KKN Desa Penari ini naik terus hari kedua lebih banyak daripada hari pertama, hari ketiga lebih baik dari kedua, hari keempat naik lagi. Nah, jadi kayak kita berasa word of mouth-nya ini jalan banget, menular banget dengan cepat gitu dan bisa bikin orang bangga nonton KKN Desa Penari by making konten gitu kan. Mereka tuh ngantri itu seru, jadi bikin konten gitu terus kan. laporin di TikTok. Iya, di Twitter. jadi kayak the whole experience gitu. Kalau nonton KKN tuh mereka seru aja, banyak berbagai keseruan. Ya tadi saya bilang kan datang dengan pakai jaket alma mater, ada yang pakai kostum penari gitu-gitu loh. Jadi sebuah kegiatan holiday yang seru gitu, memang jadi acara liburan yang seru sama keluarga. Jadi itu sih yang jadi bikin umurnya panjang ya. Jadi kayak kita juga ngerasa biasanya after seminggu Jumat turun, Seninnya lebih turun lagi. Ini toto kita bisa naik lagi gitu. Jadi kayak memang word of mouth-nya jalan banget. Plus perpanjangan libur lebaran ya waktu itu yang disampaikan oleh pemerintah waktu itu. Dan kemudian di minggu kedua dan minggu ketiga kayaknya hampir tidak turun drastis. Betul. Untuk penjualan tiketnya. Iya. Nah itu waktu kita sempat layarnya turun gara-gara Doctor Strange, begitu occupancy rate kita ternyata menangin Doctor Strange terus, akhirnya Doctor Strange layarnya dikurangin, kita ditambah, kita naik lagi juga tuh, kencang lagi kita. Sekali-kali Hollywood yang ngalah ya. Oke, Mas, kalau sekarang ditanya, ada nggak sih film horor jadul yang pengen kamu remake? Udah di remake Susana. Udah ya? Berarti udah gak ada impian yang lain lagi? Apalagi ya, saya dari kecil tuh hobi banget nonton film Susana, Sundel Bolong, Nyi Blorong gitu, suka banget. Tapi ya udah di remake. Ada lagi film sama Pengabdi Setan sih, saya juga suka banget sama Pengabdi Setan. Jadi sebelum Joko Anwar terlibat, saya udah denger tuh Rapi Film tertarik untuk remake. Terus waktu itu dipegang sama director lain sebelum Joko. Terus saya sempat tertarik banget. Aduh, saya gak bisa spill juga. Japri ya. Pokoknya director film horor juga. Nah, terus saya waktu itu kan track record saya baru Sumpah Pocong sama Badut. Dua-duanya belum bisa dibilang commercially sukses gitulah gitu. Dibanding si director yang harusnya megang Pengabdi Setan itu. Jadi saya juga nggak sepede itu untuk ngejar gitu lah. Begitu dengar Joko yang megang sih saya happy juga gitu. Ya udahlah ya, berarti di tangan yang tepat. Memang it's meant for him kan. Oke, nah sekarang beberapa hari yang lalu lebih tepatnya netizen udah ngomongin soal Sewu Dino, trik yang lain dari Simple Man. Ini dengar-dengar jatuh ke tangan Awi atau ke tangan sutradara lain? Sutradara lain. Oke. Jadi sebenarnya itu seperti biasa Pak Manus selalu ngasih first option ke saya. Waktu selama pandemi saya baca. Aduh kesayangan ya. Kita udah ada ini feng shui saya sama Pak Manus itu bagus. Oke. Pokoknya kalau lelembut demit udah Awi jadi dulu ditanya. Jadi saya baca Sewu Dino sama Kisah Tanah Jawa. Dan karena kayaknya waktu itu proyeknya harusnya jalan bareng, ya saya harus milih salah satu. Jadi saya milih Kisah Tanah Jawa. Jadi saya bakal jalan Kisah Tanah Jawa sih. Dan Sewu Dino bakal dipegang director lain. Oke. Danur Senjakala apa kabar? Masih development, naskah sedang ditulis ya. Dan sutradaranya harus Awi Suryadi? Belum tahu sih. Belum tahu. Kayaknya mesti teknis belum sama Prilly deh. Kan udah satu frekuensi. Iya sih. Memang kayaknya Risanya harus Prilly, Ririnya harus Sandrina. Itu sih kayaknya harus fix lah mereka gitu. Cuma
kemungkinan besar sih saya gitu. Emang dari awal mereka sudah plannya buat saya. Cuma nggak tahu deh. Lihat abis Kisah Tanah Jawa deh ya. Lihat abis Kisah Tanah Karena Jawa selama gimana. ini Danur Awi Suryadi Danur. Iya. Tapi kan sekarang kayak Ivana udah ada Kimo gitu kan. Asih udah ada Rizal. Kita lihat deh bentar. Oke. Mas mau tanya dong, biasanya sutradara film Indonesia itu kayak punya kiblat atau idola yang memengaruhi cara kerjanya di lokasi syuting atau mungkin cara penuturannya dalam sebuah konsep audiovisual. Siapa sutradara idolamu dan yang sangat memengaruhi gue banget gitu istilahnya? Saya sih suka banget dengan Martin Scorsese. Iya, saya suka banget. Maksudnya salah satu saya fall in love with cinema tuh gara-gara film-filmnya Martin Scorsese sebenarnya gitu. Meskipun apa yang saya lakukan di genre yang saya lakukan tuh beda banget sama genre dia ya gitu ya. Iya. Cuma kayak approach-nya orangnya sepertinya asik gitu, chill gitu ya. Saya nggak pernah dengar cerita di mana dia tuh kayak bertangan keras gitu seolah-olah bisa bikin pemain stres, bikin kru stres gitu. Kayaknya bukan gaya dia kayak lebih opa-opa yang asik gitu ya. Itu kayak mendekati cara kerja saya sih gitu. Kayak kita selalu kondisi kerja tuh ya ini aja lah dibawa santai, dibawa asik gitu. Dia kalau di Hollywood udah gelarnya Lord kali ya, Lord Martin Scorsese. Oke, jadi saya ingin konfirmasi ulang bahwa selain Kisah Tanah Jawa, apalagi proyek Awi Suryadi ke depan setelah KKN di Desa Penari? Untuk sementara sih masih Kisah Tanah Jawa. Jadi Kisah Tanah Jawa ada 2 buku yang saya sudah tertarik. Oke. Jadi 2 buku itu sih emang MD udah siap ngasih ke saya lah gitu. Satu bahkan udah mendekati syuting sih, yang Kisah Tanah Jawa ini rencana syuting mungkin Oktober lah gitu. Terus ada IP lain juga tapi belum bisa saya sebut. Itu saya juga udah bilang ke MD sih kalau itu saya tertarik. Tapi ya belum bisa saya share. Sudah ada nazar, kalau sampai 9 juta penonton saya akan berbuat ABCD. Waktu Danur 1 sukses kan Prilly bilang Om Awi harus bikin Instagram. Akhirnya dia yang bikinin Instagram. Duh, niat banget tuh orang ya. Iya. Nah, kali ini KKN di Desa Penari ada pemain yang bilang pokoknya kalau 9 juta Mas Awi harus bikin TikTok kan gitu. Harus dong, sambil gini-gini. Iya kan? Gak ada sih, gak ada nazar apa sih. Oke, berarti saya tunggu ya joget TikTok pertama Awi Suryadi gara-gara 9 juta penonton. Iya, 10 juta deh. Nggak bisa, 9 juta nih. Setuju ya 9 juta ya berarti ya? Aman ya berarti ya joget TikTok ya? Sama siapa berarti? Ahmad Tegantara dong? Iya. Boleh ya. Nah, Mas, terakhir, apa target yang ingin dicapai Awi Suryadi di 2022? Sudah tercapai semua? Belum sih, pastinya kan kalau filmmaker nggak pernah puas saya gitu. Yes. Mungkin kalau ditanya begitu, ya ini deh, saya pengen punya box office di genre lain gitu deh mungkin ya. Jadi nggak horor ya? Iya, saya pengen film ya mungkin box office-nya nggak bisa ngejar kakaknya juga gitu 9 juta, tapi kan kayaknya kalau standar kita kan 1 juta setengah kan sudah box office Itu kan. angka keramat ya, Iya. 1 juta penonton udah sah. Iya, gitu betul. berarti. Kalau saya bisa punya film 1 jutaan di genre lain tuh itu saya bakal happy sih gitu. Oke, sampaikan kepada khalayak ramai, kira-kira apa sih PR yang harus segera dibenahi dari film Indonesia atau mungkin khususnya genre horor? Apa sih yang harus dipoles supaya kedepannya bisa lebih baik lagi? Mungkin cerita sih ya, selalu kayak Pak Manoj kan bilang nggak semuanya yang hype atau viral tuh ada isinya gitu kan. Jadi kebetulan KKN tuh memang ceritanya aja saya bilang saya sangat-sangat tertarik kan. Jadi memang ya kebetulan kontennya ceritanya tuh memang sebagus itu menurut saya kan. Makanya word of mouth-nya juga bagus. Nah, jadi dengan banyaknya genre horor yang dibuat oleh para pelaku industri karena memang secara bisnis genre horor nih gamblingnya yang paling resiko kecil lah gitu dibanding genre lain kan. Nah, tapi ya harus cari cerita yang memang sangat-sangat unik gitu. Karena nggak bisa lagi kita cuma ngandelin wanita yang dizolimi gitu kan, atau Terus mati penasaran. Iya, atau keluarga yang pindah ke rumah baru gitu kan. Udah nggak bisa lagi tuh gitu. Memang cerita kita udah harus berkembang aja, udah harus lebih unik dari itu gitu. Karena penonton kita juga udah jauh lebih picky ya gitu. Betul. Dengan harga tiket yang makin mahal, orang akan makin mikir duit gue taruh di bioskop, kira-kira dapat apa nih gue gitu ya. Betul. Oke, baiklah. Terima kasih Oke, Mas Awi Suryadi sama-sama, sudah mau meluangkan waktu di Bincang Liputan 6 dan sahabat liputan6.com. Itulah
itulah Awi Suryadi, obrolan seputar perjalanan karir dan juga kesuksesan KKN di Desa Penari. Anda juga bisa menantikan joget TikToknya Awi Suryadi 10 juta. ketika film ini makin mendapat sambutan yang meriah di bioskop. Saya Wayan Dienanto undur diri, tetap cintai film Indonesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa.